Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, yakni tentang kitab jenazah, kitab kematian. Ya, judul pagi hari ini yang pertama adalah Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera menguburkan jenazah. Ya, sebelum bacaan hadis, sebagai latar belakang pengantar bahwasanya setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian, dan kematian ini adalah nasihat bagi kita sekalian. Ammar bin Yasir meriwayatkan sebuah hadis, wakafa bil mauti mau'izatan, dan cukuplah kematian itu sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Mengapa kita dianjurkan untuk segera menguburkan jenazah? Ya, saja ini adalah sunnah, tradisi yang baik, diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka menghormati jenazah, dalam rangka pertimbangan kesehatan dan kebersihan, dalam rangka pertimbangan psikologi keluarga, dan juga hikmah sosial, mempercepat penguburan, mendorong masyarakat untuk segera mendoakan dan membantu keluarga yang berduka untuk segera pulih, juga memperkuat ikatan sosial dalam lingkungan masyarakat. Namun demikian, ada kalanya sebagian masyarakat kita masih suka untuk menginapkan jenazah. Ada beberapa alasan, diantaranya karena menunggu keluarga yang jauh, tradisi budaya lokal. Di beberapa daerah ada adat untuk mengadakan doa bersama sebelum jenazah dimakamkan. Sebagian merasa kurang afdol jika belum ada acara tersebut, harus disolatkan mungkin sampai beberapa gelombang dan sebagainya, atau alasan administratif seperti ketika meninggal di rumah sakit maka harus menunggu administrasi surat kematian, izin pemakaman, visum, dan sebagainya. Dan juga pertimbangan emosional karena keluarga masih ingin berlama-lama bersama jenazah sebagai tanda cinta misalnya. Masih berat hati untuk berpisah, dan juga karena kondisi fasilitas. Ada desa atau kota yang lahannya harus digali dengan alat khusus atau petugas khusus yang tidak selalu tersedia. Di kota besar, antrian pemakaman di tempat pemakaman umum juga bisa menjadi penyebab jenazah ini diinapkan atau menunggu hari berikutnya. Ya, saudaraku, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Mani', hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Zuhri sami'a Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah fa in yakun khairan tuqaddimuha ilaih wa in yakun syarran tasna'uhu an riqabikum. Artinya tad'uhu an riqabikum wa in yakun syarran tad'uhu an riqabikum. Artinya, telah menceritakan pada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan pada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, telah menceritakan Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah sampai kabar Nabi Muhammad SAW bersabda, asra'u asri'u bil janazah
percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Fa in yakun khairon, jika jenazah itu baik, tuqaddimuha ilaih, maka kalian telah mendekatkan kebaikan. Fa in yakun syarron, apabila jenazah itu buruk, tad'uhu an riqabikum, maka kalian telah melepaskan keburukan itu dari pundak kalian. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang kita bisa ambil petik hikmah dari hadis ini benar, bahasanya asri'u percepatlah di dalam jenazah, dalam perawatan jenazah, baik itu mulai memandikan, mengafani, kemudian sampai menguburkan. Ini menjadi satu perintah Rasulullah SAW. Perlu kita membentuk satu kelompok atau tim atau lembaga yang khusus di dalam perawatan jenazah ini, sehingga ketika ada yang meninggal saudara kita di satu lingkungan, maka tidak menunggu siapa-siapa, tapi sudah ada pergerakan, ada tindakan, ada percepatan dari orang-orang yang terlatih, orang-orang yang sudah memahami harus bagaimana, apa yang dikerjakan, seterusnya dan sebagainya, sampai akhirnya yakni menguburkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57, ini sebagai pedoman umum di dalam kitab jenazah, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Ya, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita kerjakan apabila ada saudara kita yang meninggal dunia atau mati? Benar, kita diperintahkan untuk asri'u bil janazah, untuk segera merawat atau segera menguburkan akhirnya, yakni tentang siapa? Jenazah tadi. Prosesnya tentu saja mulai dari memandikan, kalau bukan mati syahid, kemudian mengafani, kemudian menyolati dan menguburkan. Ya, pertanyaannya yang ketiga, mengapa harus isra, harus asri'u, harus dipercepat? Benar, sebab si mayat segera memperoleh kebaikan. Apabila dia orang baik, maka pahala atas amal solih yang selama hidupnya dia perbuat, ya, cadangan amal baiknya, kumpulan-kumpulan kebaikan-kebaikannya, maka ini akan segera dia peroleh ketika disegerakan oleh nikmat kubur. Dan supaya yang masih hidup bisa segera terlepas dari keburukan mayit apabila si mayit itu adalah golongan orang yang jahat, orang yang buruk. Nah, ini hikmahnya adalah menyegerakan, baik itu kebaikannya atau melepaskan apabila si mayit ini memiliki keburukan. Ya, berikutnya yang ketiga, sebab lainnya adalah menghindari jenazah ditinggalkan oleh kaumnya karena telah berbau busuk, atau menghindarkan dari potensi jenazah menularkan penyakit yang dideritanya. Sebab sunatullah atau hukum alam, jenazah ini pada 1x24 jam ini akan mengalami pembusukan di bagian usus, kemudian berikutnya dan ada bau busuk dan seterusnya, mengalami proses alamiah pembusukan. Semakin lama jenazah ditahan, maka proses membusuk akan semakin cepat, dan ini menyebabkan orang-orang yang akan membawanya, menguburkannya akan menjadi jijik dan berpotensi mengeluarkan penyakit yang berbahaya. Berikutnya yang keempat, hal ini sebab disebutkan sebagaimana Imam Syarbini dalam kitabnya Mughni Muhtaj, bahwa tidak boleh menunda penguburan jenazah dengan alasan memperbanyak orang yang menyalatinya. Nah, ini alasan syar'i supaya ada berapa gelombang yang menyalati si mayit ini pun tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam yang dalam hal ini menurut Imam Asy-Syarbini. Wala tu'akhiru sholat li ziyadatil musallina lil khabar sahih asri'u bil janazah wala ba'sa
bintizaril wali an qurbi ma lam yukhsha taghayyul mayyit. Pelaksanaan penguburan jenazah tidak boleh ditunda. Karena apa? Pelaksanaan sholat ditunda sebab ingin menyolatkan, ada orang-orang yang ditunggu untuk menyolatkan, memperbanyak orang yang menyolatkan berdasarkan hadis sahih. Asyri'u bil jenazah, bersegeralah kalian untuk urusan jenazah. Dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Jadi apabila ada walinya, ini karena ahli keluarga dalam arti yang bertanggung jawab dan seterusnya dan sebagainya, maka boleh alasan menanti walinya ini diperbolehkan oleh Imam As-Sabini dalam Mughni Muhtaj. Saudara muslimin dan muslimat dimana berada, inilah hikmah kita dalam mengikuti anjuran Nabi Muhammad SAW untuk segera menguburkan jenazah, karena tuntunan agama sunnah Rasulullah menghormati jenazah. Menunda penguburannya dianggap menyakiti kehormatan mayit. Kemudian pertimbangan kesehatan kebersihan untuk menjaga kesehatan tidak tertular apabila ada jenazah yang mungkin menderita sakit. Dan psikologi keluarga lebih tenang setelah jenazah segera disolatkan dan dikuburkan. Juga hikmah sosial, mempercepat penguburan juga mendorong masyarakat untuk segera mendoakan, bantu keluarga yang berduka, memperkuat ikatan sosial lingkungan masyarakat, dan segera pulih. Seperti sedia kala tidak ada kesedihan yang berlarut-larut. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak kita, muslimin semuanya untuk dapat segera menguburkan jenazah saudara kita yang telah wafat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.